Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Di tengah tumpukan sampah yang bau dan menyengat, tak ada yang menyangka akan lahir kisah cinta paling tulus antara dua insan kecil yang sama-sama ditinggalkan dunia. Seorang bocah pemulung yang hidup sendiri di kerasnya jalanan, dan seorang bayi mungil yang dibuang seperti tak bernilai, dipertemukan oleh nasib, dipersatukan oleh cinta. Cerita ini akan membuatmu meneteskan air mata dan menyadari bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat paling tidak disangka. Langit pagi itu masih dibalut mendung tipis, seperti menyimpan tangis yang enggan tumpah. Kabut belum sepenuhnya pergi dari ganggang sempit di pinggiran kota. Angin bertiup pelan, menusuk kulit siapapun yang belum sempat sarapan. Di antara derasnya langkah kaki orang-orang dewasa yang tergesa menuju kerja, ada satu sosok kecil berjalan pelan menyusuri lorong sempit. Bocah lelaki itu mengenakan kaos oblong kumal yang sudah kebesaran, bercampur noda tanah dan oli. Di pundaknya tergantung sebuah karung goni yang penuh lubang. Dia adalah Dika, bocah berumur 10 tahun yang hidup tanpa orang tua, tanpa tempat pulang, dan tanpa siapapun yang bisa dia sebut keluarga. Hari itu, seperti biasa, Dika keluar dari tempat tidurnya, sebuah kolong jembatan tua yang penuh dengan suara kendaraan di atasnya dan gemericik air kotor di bawahnya. Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang tak sempat dicuci. Semoga hari ini bisa nemu botol sama kaleng lebih banyak dari kemarin, gumamnya dengan suara pelan. Wajahnya tampak pucat karena kelaparan, perutnya sudah kosong sejak malam kemarin. Tapi ia tetap berjalan, melangkah ke arah tempat pembuangan sementara yang ada di ujung gang, satu-satunya tempat yang baginya bisa diandalkan untuk bertahan hidup. Dika sudah terbiasa dengan bau busuk dan lalat-lalat yang beterbangan di sekitar tempat sampah itu. Ia tahu persis bagian mana yang biasanya menyimpan kaleng bekas, dan di mana tumpukan kardus yang masih bisa dijual. Meski usianya masih sangat belia, cara kerjanya tak kalah cekatan dari pemulung dewasa. Tangannya terampil memilah-milah, kakinya tak ragu melangkah di atas tanah becek bercampur sisa makanan. Tapi pagi itu, langkahnya terhenti. Telinganya menangkap sesuatu yang tak biasa. Tangisan. Lirih dan memelas. Suara tangisan bayi yang seperti tertahan, tersembunyi di balik tumpukan sampah dan kardus bekas. Suara apa itu? Bisik Dika, matanya melirik ke sekeliling, memastikan ia tak salah dengar. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Dika panik. Ia meletakkan karungnya dan berlari kecil mendekati arah suara. Tangannya gemetar saat ia mengangkat tumpukan kardus dan plastik hitam yang menutupi sumber suara. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak dan matanya panas. Seorang bayi mungil, dibungkus kain tipis penuh noda, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan suara tangisnya nyaris putus. Dika tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdiri mematung sejenak, melihat makhluk kecil itu menggerakkan tangan mungilnya pelan. Napas bayi itu pendek-pendek, seperti sedang berjuang antara hidup dan mati. Dengan tangan gemetar, Dika perlahan mengulurkan lengannya dan mengangkat bayi itu ke pelukannya. "Ya Allah, siapa yang buang kamu di sini, Dek?" bisiknya dengan suara parau. Tubuh mungil bayi itu terasa dingin seperti es, dan Dika langsung melepas jaket lusuh yang ia kenakan, membungkus bayi itu dengan segenap kasih yang tak ia miliki sejak kecil. Saat itu, air mata Dika jatuh tanpa bisa ia tahan. Entah karena iba, atau karena tiba-tiba ia merasa terhubung. Ia menatap wajah bayi itu yang masih menangis kecil. "Tenang ya, kakak di sini," bisiknya, lalu memeluk bayi itu erat-erat, membiarkan tubuhnya yang kurus memberikan sedikit kehangatan pada bayi itu.
Di tengah tumpukan sampah yang biasanya hanya menyimpan sisa kehidupan orang lain, Dika justru menemukan kehidupan baru. Bukan botol plastik, bukan kardus, tapi sesuatu yang lebih berharga. Seseorang yang bisa ia jaga, seseorang yang bisa ia sayangi. Tanpa berpikir panjang, Dika memutuskan untuk membawa bayi itu bersamanya. Ia menggulung kain lusuh dan menjadikannya pengganti selimut, lalu menggendong bayi itu di dadanya dengan jaket yang ia ikat seperti gendongan. Sepanjang jalan, ia merasa banyak pasang mata memperhatikannya. Seorang anak kecil menggendong bayi, tampak seperti adegan dari film yang menyayat hati. "Gila kali itu anak," bisik seseorang yang lewat. Tapi Dika tak peduli. Ia tak butuh pengakuan dari siapapun. Ia hanya tahu bayi ini harus hidup. Bayi ini harus hangat. Bayi ini tak boleh dibiarkan mati seperti ibunya dulu. Setiap kali bayi itu menangis, Dika langsung berhenti, mengayun-ayunkan tubuhnya, menepuk-nepuk pelan. "SSHH, jangan nangis ya, kakak ada di sini. Kamu kuat ya. Jangan tinggalin kakak sendirian," katanya berkali-kali, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tak akan kehilangan lagi. Meskipun hidupnya keras, walaupun tubuhnya lelah, Dika merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kasih. Ia merasa dibutuhkan, merasa punya alasan untuk bertahan. Dan itu cukup untuk membuatnya terus berjalan, meski langkahnya mulai gemetar karena lapar. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Dika. Ia harus mengemis di pinggir jalan, bukan hanya untuk mengisi perutnya sendiri, tapi juga demi bisa membeli air bersih dan sekadar tisu basah untuk membersihkan tubuh bayi itu. Ia bahkan pernah nekat meminta sisa susu di warung makan, meski sering diusir. "Pergi sana, anak jalanan," bentak seorang penjaga warung. Tapi ketika ia berjalan pergi dengan bayi itu menangis di gendongannya, beberapa orang justru memberinya simpati. Seorang nenek bahkan sempat memberinya selembar uang 2 ribuan dan sebungkus roti. "Kamu anak baik. Jaga adikmu baik-baik," katanya. Dika menamai bayi itu Dedek. Ia belum tahu harus memberi nama apa, tapi baginya, panggilan itu cukup untuk menunjukkan rasa sayangnya. "Maaf ya, Dedek, kakak belum bisa kasih yang enak-enak," ucap Dika suatu malam saat mereka berteduh di bawah atap seng toko yang tutup. Bayi itu hanya memandangi Dika dengan mata mungilnya yang belum mengerti dunia. Tapi Dika percaya, bayi itu mengerti bahwa ia disayangi. Dan di malam sunyi itu, di tengah dingin dan suara tikus yang berlalu lalang, Dika memeluk bayi itu sambil membisikkan doa dalam hati, "Tolong jaga dia, Tuhan, jangan ambil satu-satunya yang tersisa dalam hidupku." Hari demi hari berlalu dengan perjuangan yang tak pernah ringan. Dika, yang seharusnya masih bermain bersama anak-anak lain, kini memikul tanggung jawab yang lebih besar dari usianya. Ia bukan hanya memulung untuk bertahan hidup, tetapi juga menjaga seorang bayi yang tak memiliki siapa-siapa. Kehidupan mereka berpindah-pindah, dari emperan toko, kolong jembatan, hingga belakang pasar. Dika selalu berusaha mencari tempat yang aman dan teduh untuk sekadar tidur semalam. Di pagi hari, sebelum matahari muncul, ia sudah berjalan menyusuri jalan, mencari botol, kaleng, dan kardus, sambil sesekali menengok ke gendongan lusuhnya, untuk memastikan bayi itu tetap hangat dan tidak rewel. Ketika Dika singgah di sebuah lapak sayur di pasar pagi, beberapa pedagang mulai memperhatikan kehadirannya. Seorang ibu penjual bayam berkata lirih pada temannya, "Lihat deh, anak itu bawa bayi. Kayak mimpi buruk di siang bolong." Temannya hanya mengangguk, menatap kasihan. Tapi tak semua bersimpati. Ada juga yang mengusir, menganggap kehadiran Dika dan bayi itu mengganggu dagangan mereka. "Pergi sana. Jangan bawa bayi di sini. Ini tempat jualan, bukan panti," teriak seorang pedagang bawang. Dika menunduk, meminta maaf tanpa suara.
Tangannya menggenggam erat gendongan, melindungi si kecil dari tatapan tajam orang dewasa yang tak mengerti. 7. Malam-malam yang mereka lalui bukan hanya gelap, tapi juga panjang dan penuh kekhawatiran. Suara klakson kendaraan, udara dingin, dan rasa lapar seringkali bersatu dalam satu waktu, menyerang mereka tanpa ampun. Tapi yang paling membuat Dika cemas bukan dirinya, melainkan kondisi si bayi. Setiap malam, Dika akan memastikan bayi itu tidur di dadanya, diikat dengan jaket usang yang ia miliki, agar suhu tubuhnya tetap hangat. Ia akan duduk bersandar di dinding toko, menatap langit sambil mengayun-ayun pelan. "Tidurlah, Dedek, jangan takut. Kakak di sini, kakak jagain," bisiknya, meski kelopak matanya berat karena kelelahan. Terkadang, ketika bayi itu menangis terlalu lama dan Dika tak tahu harus bagaimana, ia akan menyanyikan lagu-lagu yang ia dengar di radio milik warung. Meski nadanya sumbang dan kata-katanya tak lengkap, bayi itu perlahan tenang, seakan memahami bahwa suara Dika adalah suara perlindungan. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak, nyanyinya lirih. Ia pun sering menghibur diri sendiri dengan berkata, "Besok kita bakal lebih kuat ya, Dek. Siapa tahu kita nemu makanan enak ya?" Padahal ia sendiri tak yakin apakah esok akan lebih baik atau justru lebih berat. 8. Pernah suatu pagi, saat matahari mulai naik dan panasnya menyengat kulit, Dika duduk di pinggir trotoar sambil menyuapi bayi itu dengan air gula dari botol bekas. Ia memiringkan botol itu perlahan, menahan agar tidak terlalu deras, takut si bayi tersedak. Seorang perempuan muda berhenti tak jauh dari situ. Ia memandang dengan alis mengernyit, antara heran dan iba. Ia lalu mendekat, jongkok di hadapan Dika. "Astaga, ini bayi siapa?" tanyanya lirih. Dika spontan memeluk gendongannya lebih erat. "Aku nemu, Kak, di tempat sampah." "Udah seminggu sama aku," jawabnya dengan suara lirih seperti takut dihakimi. Perempuan itu menatap lekat wajah Dika, lalu wajah bayi yang mulai tertidur. Ia tak bisa berkata-kata untuk beberapa detik. Ada kesedihan mendalam di matanya. "Kamu jaga dia sendirian?" tanyanya lagi. Dika mengangguk. "Iya, soalnya, dia sekarang satu-satunya yang aku punya." Jawaban itu menghantam perempuan itu seperti gelombang besar. Ia pun menghela napas panjang. Namanya Bu Ayu, seorang relawan di sebuah rumah singgah anak. Saat itu juga, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. "Kamu mau ikut kakak ke tempat yang lebih nyaman? Di sana kamu bisa tidur empuk, dan adik kamu bisa dapat susu beneran, bukan air gula," ujarnya pelan. 9. Keraguan menyelimuti hati Dika. Ia sudah terlalu sering dibohongi orang dewasa. Ia takut bayi itu akan diambil darinya, dipisahkan, dan ia kembali sendiri. Tapi pandangan Bu Ayu berbeda dari kebanyakan orang, penuh kelembutan dan rasa aman. Akhirnya, dengan langkah ragu tapi hati berharap, Dika mengikuti Bu Ayu menuju rumah singgah. Di perjalanan, Dika tak banyak bicara. Matanya hanya terus tertuju ke bayi dalam pelukannya. "Kalau sampai dia diambil, kakak gak tahu harus kemana lagi," bisiknya pelan. Bu Ayu yang duduk di sebelahnya hanya menggenggam bahu Dika, seolah berkata tanpa kata, "Tenang, kamu aman sekarang." Begitu sampai di rumah singgah, suasana berubah drastis. Ruangan terang, bersih, penuh mainan dan warna-warni. Beberapa anak lain menyambut dengan senyum, meski Dika masih merasa asing. Para pengasuh segera membersihkan bayi itu, memberinya pakaian hangat, dan menyusui dengan botol susu yang steril. Tapi saat mereka mencoba mengambil bayi itu dari pelukan Dika, ia langsung menjerit, "Jangan pisahin aku dari dia. Dia adikku. Aku janji jagain dia." Suaranya parau, matanya memerah. Semua orang di sana terdiam. Bahkan seorang pengasuh menangis melihat betapa kuat ikatan antara Dika dan bayi itu.
10. Bu Ayu menenangkan Dika dengan memeluknya erat. Tenang, sayang, gak ada yang mau pisahin kalian. Kami cuma mau bantu. Dika yang tubuhnya mulai lunglai karena kelelahan akhirnya menangis di pelukan Bu Ayu. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis seorang anak yang seharusnya masih dipeluk, bukan memeluk beban dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dika merasa bahwa ia tak sendiri lagi. Bahwa ada orang dewasa yang bukan hanya melihatnya sebagai pemulung kecil, tapi sebagai anak yang butuh kasih dan masa depan. Malam itu, Dika dan bayi yang ia beri nama Dedek tidur di ranjang empuk, berselimutkan kain hangat, dan di bawah lampu temaram yang menenangkan. Di pelukannya, Dedek tidur pulas tanpa tangisan. Dika menatap wajah bayi itu lama sekali. Kita aman sekarang ya, Dek? Kakak janji gak bakal ninggalin kamu, gumamnya pelan. Dan sebelum menutup mata, Dika membisikkan satu kalimat yang menyentuh jiwa siapapun yang mendengarnya. Makasih ya Tuhan, udah kirim Dedek buat jadi alasanku bertahan hidup. Beberapa minggu berlalu sejak Dika dan Dedek tinggal di rumah singgah. Kehidupan mereka perlahan berubah. Dika yang sebelumnya tak pernah mengenal kata istirahat kini bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa takut diusir atau digigit nyamuk kolong jembatan. Dedek pun tumbuh dengan baik. Kulitnya mulai bersih, tangisannya tak sesering dulu, dan senyumnya muncul lebih sering saat dipeluk Dika. Tapi perubahan fisik itu bukan yang paling menyentuh. Yang paling menggetarkan adalah perubahan dalam hati Dika. Dulu, hidupnya adalah tentang bertahan, kini tentang memberi. Tentang menjaga seseorang yang lebih lemah darinya, dan itulah yang memberinya kekuatan baru. Suatu sore, Dika duduk di teras rumah singgah sambil menyuapi Dedek dengan bubur bayi. Di sampingnya duduk Bu Ayu, yang kini seperti sosok ibu bagi mereka. Kamu tahu, Dik, sejak kamu dan Dedek datang, tempat ini terasa lebih hangat, kata Bu Ayu lembut. Dika hanya menunduk malu. Ia belum terbiasa menerima pujian. Aku cuma jagain dia karena dia satu-satunya keluargaku, balas Dika pelan. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling murni, jawab Bu Ayu sambil tersenyum. Bagi Dika, kata cinta adalah sesuatu yang dulu hanya ia dengar dari sinetron yang ditonton orang-orang, tapi kini ia tahu rasanya. Ia merasakannya setiap kali menggenggam tangan mungil Dedek yang tidur di pelukannya. Namun, hidup bukan cerita dongeng. Walau berada di tempat yang nyaman, ancaman dari masa lalu tetap mengintip. Suatu hari, datang seorang perempuan muda ke rumah singgah. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Ia mengaku sebagai ibu kandung bayi yang dibuang. Ia menangis, memohon agar diberi kesempatan melihat bayinya sekali saja. Staf rumah singgah bingung. Mereka tak bisa langsung percaya begitu saja, tapi juga tak tega menolak permintaan seseorang yang tampak menyesal begitu dalam. Saya nggak mau rebut dia, saya cuma mau lihat dia baik-baik, saya bodoh, saya dulu ketakutan, katanya sambil terseduh. Dika yang mendengar itu dari balik pintu, langsung merasakan tubuhnya dingin. Ia merasa dadanya diremas. Jangan ambil dia, jangan, gumamnya dalam hati. Ia tahu siapa perempuan itu. Ia tahu itu kemungkinan besar benar ibu kandung Dedek. Tapi hatinya tak siap. Ia merasa Dedek adalah bagian dari dirinya. Ia yang menemukannya, yang merawatnya, yang menangis bersamanya setiap malam, yang menggendongnya keliling kota untuk sekadar mencari sesuap nasi. Kalau dia diambil, terus aku siapa? Bisik Dika pada dirinya sendiri. Ia terduduk lemas di lantai, menahan air mata yang tumpah juga akhirnya. Bu Ayu berbicara lembut kepada perempuan itu. Mereka menawarkan proses konseling dan pemeriksaan legal, karena tak bisa sembarangan menyerahkan anak kepada orang yang datang tiba-tiba. Sementara itu, Dika mengurung diri di kamar bersama Dedek. Ia tak tahu harus bersikap seperti apa. Ia masih anak-anak, tapi hatinya begitu dewasa dalam rasa kehilangan.
Dedek, kalau kamu pergi, kakak bakal sendiri lagi. Kamu tahu rasanya ditinggalkan? Jangan bikin kakak ngerasain itu lagi, ya dek? Ucap Dika sambil memeluk bayi itu erat-erat. Tangannya gemetar, air matanya jatuh membasahi kepala Dedek. Beberapa hari berikutnya menjadi masa yang paling menegangkan. Pihak rumah singgah menghubungi dinas sosial, dan ibu bayi itu menjalani pemeriksaan dan proses hukum. Dika terus diam, lebih pendiam dari biasanya. Ia tak mau bicara dengan siapapun. Setiap malam ia hanya menatap Dedek, mengingat-ingat momen saat ia pertama kali menemukannya di tumpukan sampah. "Kamu bukan sampah, Dek, kamu cahaya," bisiknya. Wajahnya tampak tua dari usianya. Tubuhnya kurus, tapi di dalam tubuh kecil itu ada kekuatan besar yang hanya bisa lahir dari kasih. Dan akhirnya, hari yang ditakutkan itu tiba. Petugas datang ke rumah singgah, bersama dengan surat resmi dan keputusan hukum. Ibu kandung Dedek ternyata memang memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi dan pengasuhan. Ia dianggap berhak mengambil kembali bayinya. Suasana rumah singgah mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Dika. Ia berdiri di sudut ruangan, memeluk Dedek yang tertidur. "Dik, kamu boleh peluk Dedek sebentar lagi sebelum dia dibawa," kata Bu Ayu lirih. Dika tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke arah pintu, lalu menatap wajah bayi itu dalam-dalam. "Dek, jangan lupakan kakak ya. Kakak sayang kamu lebih dari apapun. Kamu harus sehat, harus bahagia. Kakak bakal doain kamu setiap malam, sampai kapanpun," ucapnya dengan suara parau. Tangis mulai terdengar dari beberapa pengasuh yang melihat momen itu. Dika mencium kening Dedek, lalu menyerahkannya pelan kepada ibu kandungnya. Tapi sebelum dilepas, ia membisikkan sesuatu ke telinga bayi itu, "Kalau suatu hari kita ketemu lagi, kakak akan tahu. Karena cinta itu gak butuh tanda, cukup rasa." Beberapa hari setelah kepergian Dedek, Dika berubah. Ia lebih banyak diam, menatap kosong keluar jendela. Bu Ayu mengerti perasaannya. Ia tahu bahwa kehilangan ini begitu berat bagi anak sekecil itu. Maka, ia dan pengurus lain berinisiatif membawa Dika ke psikolog anak untuk mendapatkan pendampingan. Dalam sesi pertama, Dika berkata lirih, "Aku gak nyesel temuin dia, meski akhirnya aku kehilangan. Karena selama aku jagain dia, aku ngerasa punya arti." Kata-kata itu membuat semua yang mendengar terdiam. Di balik tubuh kecilnya, Dika menyimpan kedewasaan yang terpaksa tumbuh karena kerasnya hidup. Namun, hidup selalu membuka jalan bagi mereka yang tulus. Seminggu kemudian, Bu Ayu mendapat kabar mengejutkan. Ibu kandung Dedek memutuskan menyerahkan hak asuh bayi itu secara penuh kepada Dika melalui jalur resmi. Ia merasa bahwa anak itu lebih bahagia bersama Dika. "Aku cuma melahirkan dia, tapi anak itu hidup karena cinta Dika," katanya dalam surat pengakuan. Saat surat itu dibacakan kepada Dika, ia menatap Bu Ayu dengan mata membesar. "Aku bisa jagain Dedek lagi?" tanyanya setengah tak percaya. Bu Ayu mengangguk sambil tersenyum haru. "Iya, sayang. Kamu sekarang benar-benar kakak sekaligus keluarganya." Sejak saat itu, kehidupan Dika berubah drastis. Ia bukan hanya bocah pemulung yang bertahan hidup di jalanan, ia kini adalah kakak sekaligus wali bagi seorang bayi yang secara sah menjadi adik angkatnya. Rumah singgah menjadi tempat mereka bertumbuh bersama. Dika mendapat bimbingan belajar, terapi emosi, bahkan ia mulai bersekolah informal bersama anak-anak lain di sana. Meski awalnya kesulitan memahami huruf dan angka, Dika tak pernah menyerah. "Aku harus bisa, biar nanti bisa bacain dongeng buat Dedek," katanya pada Bu Ayu sambil tersenyum malu. Dedek yang kini mulai bisa duduk dan mengoceh, menjadi pusat semesta Dika. Setiap langkah Dika dipenuhi semangat karena senyum mungil Dedek yang menyambutnya pulang.
Ketika anak-anak lain bermain bola atau berlarian di halaman, Dika lebih memilih duduk di bawah pohon mangga, memeluk Dedek, dan menceritakan dongeng karangannya sendiri. Dulu kakak nemu kamu di tempat sampah, terus kita jadi tim super. Kita punya kekuatan bertahan hidup, katanya sambil menirukan suara pahlawan super. Dedek tertawa cekikikan, membuat seluruh dunia Dika terasa terang. Suatu hari, rumah singgah kedatangan tamu istimewa, seorang produser acara dokumenter sosial yang tertarik mengangkat kisah anak-anak jalanan. Ia mendengar tentang Dika dan Dedek dari salah satu relawan. Setelah berbincang panjang dan melihat interaksi mereka, sang produser memutuskan untuk membuat liputan khusus tentang mereka. Awalnya Dika gugup. Ia belum pernah bicara di depan kamera. Tapi ketika disodorkan pertanyaan, apa yang paling membuat kamu kuat selama hidup di jalanan? Dika menjawab dengan tulus, karena aku nggak sendirian. Ada Dedek. Saat aku jagain dia, aku juga jagain semangat hidupku. Liputan itu tayang di televisi dan menyebar luas di media sosial. Wajah polos Dika yang memeluk Dedek menjadi simbol harapan dan kasih sayang. Komentar demi komentar membanjiri unggahan video mereka. Banyak orang meneteskan air mata, tersentuh oleh ketulusan dua insan kecil yang bertemu karena luka, tapi menyembuhkan satu sama lain dengan cinta. Aku gak sangka banyak orang yang dengar cerita kita, kata Dika dengan mata berbinar. Bu Ayu memeluknya sambil berkata, karena kisahmu, Dika, bukan cuma tentang sedih, tapi tentang bagaimana kasih sayang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dari situ, bantuan berdatangan. Ada yang menyumbang kebutuhan bayi, ada pula yang memberikan dana untuk pendidikan Dika. Bahkan, sebuah yayasan menawarkan beasiswa penuh untuk Dika hingga SMA. Bagi Dika, itu seperti mimpi. Aku bisa sekolah beneran, Bu? Tanyanya terharu. Bu Ayu mengangguk sambil tersenyum. Iya, sayang. Ini awal perjalanan kamu yang baru. Hari-hari Dika mulai dipenuhi jadwal belajar, les tambahan, dan sesekali undangan berbicara dalam seminar tentang keberanian anak jalanan. Tapi ia tak pernah meninggalkan Dedek. Ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan susu, mengganti popok, dan menenangkan Dedek yang rewel di malam hari. Ketika ada yang bertanya, apa kamu nggak capek, Dik? Ia menjawab mantap, capek itu biasa. Tapi kalau yang aku lakukan bikin Dedek tetap sehat dan tersenyum, capeknya jadi nggak berasa. Kata-katanya menyentuh siapapun yang mendengarnya. Dalam tubuh kecil itu, ada semangat besar yang lahir dari kehilangan, kesendirian, dan akhirnya, cinta. Bahkan anak-anak lain di rumah singgah mulai menjadikan Dika sebagai panutan. Mereka yang dulu sering memberontak, kini lebih tenang karena melihat sosok Dika yang sabar, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Tahun-tahun pun berganti. Dika tumbuh menjadi remaja tangguh yang tak pernah melupakan asalnya. Ia tak lagi memulung, tapi sesekali ia berjalan ke tempat-tempat yang dulu ia tinggali, hanya untuk mengingat dari mana ia berasal. Suatu hari, ia mengajak Dedek yang kini berusia 4 tahun, berjalan ke belakang pasar, tempat pertama kali mereka bertemu. Ini tempat kakak nemu kamu, katanya pelan. Dedek memandang tumpukan kardus yang kini sudah dibersihkan, lalu menatap Dika dan bertanya polos, kenapa aku dibuang, Kak? Dika terdiam sesaat. Ia berlutut, memegang tangan Dedek kecil yang kini sudah bisa berjalan dan bicara lancar. Karena dunia kadang belum siap menerima kehadiran yang istimewa. Tapi kakak nerima kamu dari awal. Karena kakak percaya kamu itu anugerah. Dedek tersenyum kecil, lalu memeluk Dika erat-erat. Dalam pelukan itu, dunia seolah berhenti sejenak. Tak ada suara kendaraan, tak ada hiruk-pikuk pasar. Yang ada hanyalah dua hati yang disatukan takdir. Di tempat yang dulu menjadi saksi luka, kini menjadi saksi cinta yang tak tergantikan. Kini, Dika dan Dedek tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota,
Hasil dari donasi dan kerja keras Dika yang kini juga membantu mengajar anak-anak jalanan. Ia menjadi inspirasi. Di dinding rumahnya tergantung foto lama, sebuah potret yang diambil saat pertama kali mereka tiba di rumah singgah. Wajah Dika yang masih kecil memeluk Dedek yang dibungkus kain lusuh, tapi senyumnya memancar kuat. Di bawah foto itu tertulis, "Dipeluk sampah, diselamatkan cinta." Kalimat itu bukan hanya kenangan. Itu adalah inti hidup mereka. Saat malam tiba, Dika masih membacakan dongeng untuk Dedek. Mereka duduk di lantai, berbagi bantal, tertawa saat tokoh ceritanya berbuat konyol. Lalu sebelum tidur, Dedek akan berkata pelan, "Makasih ya, Kak, udah nemuin aku." Dan Dika akan menjawab, "Kakak yang harusnya makasih, karena kamu yang bikin kakak kuat sampai sekarang." Di langit malam, bintang-bintang bersinar tenang, seolah tahu bahwa di rumah kecil itu, cinta sejati hidup, dalam pelukan seorang kakak yang tak pernah menyerah, dan seorang adik yang menjadi alasan segalanya.